Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. (1051) Menurut Lin Ming, hanya butuh sekitar 1 menit bagi manik-manik naga hitam untuk menyerap napas ajaib yang cukup. Nafas Dragon Power yang dipancarkan darinya pasti akan mematahkan arai ini. Tetapi jika Anda melihat keturunan Hu Zhaoye dan 11 protos lainnya, Lin Ming juga dapat mengetahui bahwa itu Hu Zhaoye dan yang lainnya tidak akan dapat bertahan selama lebih dari 10 detik. Memang, pada saat ini, saya melihat Hu Zhaoye dan yang lainnya takut, dan mata mereka hampir menonjol, melihat manik naga hitam. Lihatlah penampilan mereka, tampaknya melihat beberapa jenis musuh alami yang membuat mereka sangat takut. Tapi awalnya, mereka hanya mengenakan postur putus asa. Serangan yang baik pada area ini, telah mengkonsumsi banyak napas magis, juga merupakan penampilan terengah-engah. Tapi mereka belum pulih napas. Tiba-tiba, napas ajaib di tubuh mereka tersedot oleh manik-manik naga hitam. Dan kecepatan mengisap tidak lambat. Tidak, Hu Zhaoye dan keturunan 11 protos lainnya mulai berdarah. Sekilas, 7 lubang Lin Ming mulai berdarah. Pada saat ini, mata Hu Zhaoye berubah keras, yang jatuh pada Lin Ming. Dia sama marahnya dengan Gossamer dan berkata, "Ayo, ambil kembali bola besi hitam ini, jika tidak, kita semua akan mati." Ambil kembali dengan cepat. Untuk sesaat, Lin Ming menunjukkan tatapan yang sangat serius dan berkata, "Jika Anda bersikeras selama 1 menit atau lebih, manik naga hitam akan menyerap napas ajaib yang cukup. Pada saat itu, saya akan mendesak manik-manik naga hitam untuk memecahkan arai secara langsung." Brengsek. Zhang Ruoling, yang sangat membenci Lin Ming, membuka mulutnya dan memelototi Lin Ming dengan kemarahan di matanya. "Jika kita tidak berbicara sebentar, kita semua akan mati dalam 10 detik. Saya katakan, di sini adalah semua keturunan protos dari 6 sekte. Kita semua mati, Anda hanya menunggu pemimpin dari 6 sekte untuk membunuh keluarga Anda." Tampaknya Lin Ming tidak marah sama sekali, tapi dia melihat kerumunan dan kemudian berkata, "Tampaknya situasi Anda saat ini memang kritis, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah setelah 1 menit. Bagaimanapun, Anda juga keturunan protos. Sebagai keturunan protos, bagaimana kita hanya bisa memiliki kekuatan seperti itu? Terlebih lagi, dia Yixun sangat sengsara olehku sebelumnya. Apakah kamu masih menahan napas? Ambil napas." Kata-kata ini mengekspor, juga tidak bisa membantu tetapi membuat Hu Zhaoye dan hampir 7 lubang populer lainnya merokok. Segera setelah itu, suara kotoran terdengar, dan Anda bisa melihat bahwa itu memang ada 4 atau 5 keturunan protos, yang sangat marah sehingga mereka memuntahkan darah secara langsung. Melihat ini, wajah Lin Ming tetap tidak berubah dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Bagaimanapun, kita adalah kelompok sekarang. Saya memiliki banyak pil dalam kualitas 90% di tangan saya. Begitu saatnya tiba, Anda akan segera membawanya. Aku berjanji akan pulih seperti sebelumnya." "Tiup sapi apa?" Zhang Ruoling masih menatap Lin Ming dengan dingin, seolah-olah menikamnya sampai mati. "Ada 11 dari kami di sini. Dapatkah Anda memiliki 11 pil penyembuhan dengan kualitas 90%? Menurut pendapat saya, Anda adalah kaki tangan ayah dan anak hantu utusan. Kau ingin membunuh kami?" Tapi Zhang Ruoling hanya mengatakan itu. Tiba-tiba suaranya berhenti, dan matanya menatap telapak tangan Lin Ming. Memang, pada saat ini, kita dapat melihat bahwa itu ada pil di telapak tangan Lin Ming. Lihat nomornya, itu 11. Hu Zhaoye dan lain-lain, sebagai keturunan protos, juga melihat untuk pertama kalinya bahwa itu 11 pil semua 90% dalam kualitas. Pada saat ini, keturunan protos gagal mendukungnya. Dia menjerit dan ledakan, dan tubuhnya jatuh. Kemudian, 4 keturunan protos lainnya jatuh satu demi satu setelah mereka berteriak. Untungnya, saat ini, Lin Ming akhirnya berbicara. "Jika tidak, menurut pendapat Hu Zhaoye, bahkan jika mereka hanya memiliki 1 napas terakhir, mereka harus bertarung dengan Lin Ming." Pada saat ini, Lin Ming secara alami tidak ragu-ragu. Dia memberi Hu Zhaoye dan keturunan protos lainnya 90% dari 11 pil di tangannya, sehingga mereka bisa pulih dengan cepat. Kemudian, Lin Ming mengabaikan Hu Zhaoye dan yang lainnya, dan matanya tertuju pada manik-manik naga hitam yang tergantung di depannya.
Kemudian, mata Lin Ming menyipit sedikit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Teng, yaitu, pada saat ini, napas yang sangat kuat meledak dari manik naga hitam dalam sekejap. Napas ini sangat kuat sehingga merobek celah di udara. Melihat ini, bahkan Lin Ming sedikit terkejut, dan matanya sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia juga melihat bahwa itu, tiba-tiba, celah kecil itu berkembang pesat. Kemudian saat berikutnya, Lin Ming dan yang lainnya merasa bahwa itu pandangan mereka lebar. Kemudian, pohon-pohon tulang putih telah muncul di depan publik. Tentu saja, Lin Ming dan yang lainnya tidak bisa lebih jelas tentang apa artinya ini. Ini berarti bahwa arai ini telah rusak. Dapat dikatakan bahwa itu hampir seketika, arai ini rusak oleh napas yang kuat dari manik naga hitam. Menurut Hu Zaoye dan yang lainnya, ini luar biasa. Kau tahu, barusan, dengan bantuan 11 keturunan Protoss, mereka sangat lelah dan terengah-engah, dan mereka tidak bisa mengguncang arai ini. Tapi saat ini, bola besi hitam ini hanya mengeluarkan napas, dan itu akan langsung rusak. Kita bisa membayangkan betapa kuatnya bola besi hitam ini. Dalam sekejap, mata Hu Zaoye dan yang lainnya melebar pada saat yang sama, menunjukkan warna keheranan dan kejutan yang ekstrim, melihat bola besi hitam yang masih mengambang di depan Lin Ming. Seolah-olah tanpa sadar, Hu Zaoye dan mata orang lain juga memancarkan sentuhan keserakahan. Tampaknya mereka tidak bisa membantu tetapi langsung mengambil bola besi hitam. Tentu saja, sentuhan keserakahan ini hanya lewat di dalam hati mereka. Tentu saja, mereka telah melihat kekuatan Lin Ming, dan sekarang mereka menggunakan bola besi hitam yang begitu kuat. Selain itu, mereka juga telah mengambil pil penyembuhan berkualitas 90% yang diberikan Lin Ming kepada mereka, dan mereka menyembuhkan. Dan kualitas 90% pil benar-benar ajaib. Begitu mereka mengambilnya, mereka merasa bahwa cedera internal mereka lebih baik dari setengahnya. Secara keseluruhan, kecuali mereka berpikir hidup mereka terlalu panjang, mereka berani merebutnya. Ini, bagaimana ini bisa pada saat ini? Jantung alam yang paling ngeri tidak jauh untuk melihat adegan seperti itu dari ayah dan anak utusan hantu. Mata langsung melebar, yang penuh horor. Bab 1052 segera setelah itu, wajah Lin Tiangxuan menjadi lebih suram. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya juga mengirimkan udara pembunuh yang sangat kuat. Dia mengucapkan kata demi kata. Saya tidak berharap, 8 bendera arai diletakkan, tetapi mereka juga dipatahkan oleh anak ini, yang membuat orang harus melihat mereka dengan mata baru. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Lin Changqing tidak bisa membantu tetapi sedikit takut. Suaranya sedikit tergagap. Untuk sesaat, dia sepertinya telah kehilangan kemampuan berpikirnya. Dia bertanya, Lin Tianze mendengus dingin, leluhur jahat sekarang dalam beberapa menit terakhir, tetapi arai belum menjebak orang-orang ini selama 2 menit. Nah, sekarang, tentu saja, giliran kita tidak. Itu harus giliran kita untuk berurusan dengan keturunan Protoss ini bersama dengan Lin Ming. Ya, itu benar. Mendengar ini, Lin Changqing tiba-tiba merasa suram sejenak. Dia menggigit giginya dan berkata, "Yah, karena Lin Ming telah terkena jimat jiwa yang rusak, dia adalah pelayan kita sekarang, biarkan dia merasakan rasa sakit jiwa yang hancur." Saya tidak berpikir itu aneh bahwa itu ia harus berlutut dan bersujud kepada kami pada akhir kalimat. Lin Tiangxuan dan ayah Lin Changqing dan sosok anak menghilang dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah muncul di depan Lin Ming dan keturunan dari 11 Protoss. Jarak antara mereka dan Lin Ming dan lain-lain adalah sekitar 7 atau 8 meter. Jarak semacam ini, bagi banyak ahli seperti Lin Ming, hampir dapat diabaikan, yang melepaskan sedikit napas dan dapat menyerang satu sama lain segera. Tapi untuk sesaat, kedua belah pihak hanya berdiri diam. Di mata Lin Tianze dan Lin Changqing, karena ada pesona jiwa yang rusak di tubuh Lin Ming, mereka secara alami milik mereka sendiri. Dengan kekuatan Lin Ming, kita bisa langsung berurusan dengan keturunan 11 Protoss, dan kita tidak membutuhkan mereka untuk melakukan apa-apa sama sekali. Pada saat yang sama, 11 keturunan Protoss menunjukkan kewaspadaan dan kewaspadaan mereka untuk pertama kalinya, menyaksikan Lin Tianze dan Lin Changqing bangun. Pada saat penampilan mereka, 11 secara alami melihat bahwa itu kekuatan utusan hantu dan putra mereka tak terduga. Artinya, mereka setidaknya di atas 7 tingkat alam spiritual.
Selain itu, mereka juga tahu cara arai dan keterampilan jimat. Meskipun mereka adalah keturunan Protoss, mereka kuat, tetapi sulit untuk menang. Tampaknya secara tidak sadar, mata orang jatuh pada Lin Ming. Aku takut saat ini, hanya Lin Ming yang bisa berurusan dengan ayah dan anak utusan hantu ini. Tapi saat berikutnya, orang-orang tercengang melihat bahwa itu utusan hantu tiba-tiba berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, Anda telah patah jiwa rune dalam tubuh Anda. Jika Anda tidak ingin disiksa oleh jiwa yang hancur, apa yang Anda tunggu, jika Anda tidak terburu-buru dan membunuh mereka secara langsung?" Pesona jiwa yang rusak, semacam jiwa melanggar rune yang membuat orang mati dengan menghancurkan jiwa mereka. Mendengar ini, untuk sesaat, keturunan Protoss dan lain-lain mengubah wajah mereka. Tanpa sadar, langkah mereka jauh dari Lin Ming. Seketika, wajah keturunan Protoss menjadi waspada dan waspada. Tapi apa yang dikatakan Lin Ming pada saat berikutnya membuat mereka sedikit lega. Kemudian dia melihat wajah acuh tak acuh Lin Ming dan berkata perlahan, "Lin Tianze, apakah Anda yakin Anda masih bisa merasakan keberadaan jiwa rune yang rusak di tubuh saya?" Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Lin Ming, Lin Tiangxuan merasakan dentuman bawah sadar di dalam hatinya. Memang benar bahwa itu ketika dia jauh sebelumnya, dia tidak merasakan keberadaan roh yang melanggar rune di tubuh Lin Ming. Jadi dia pikir itu karena jarak. Jadi alam begitu dekat sekarang. Menurut Lin Tianze, tidak ada alasan mengapa alam tidak bisa merasakan jiwa rune yang rusak di tubuh Lin Ming. Oleh karena itu, dia tidak mencobanya untuk pertama kalinya. Tapi sekarang, Lin Ming tiba-tiba membuka mulutnya seperti ini. Dia tidak bisa merasakannya dengan cepat. Benar saja, saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah, mata instan menatap besar, menunjukkan tampilan seperti melihat hantu. Untuk sesaat, tampaknya itu adalah ekspresi yang indah, yang tidak hanya mengejutkan, tetapi juga kepanikan yang tak dapat dijelaskan, terutama bingung. "Ayah, bukankah kamu benar-benar merasakan jimat jiwa yang rusak di tubuh anak ini?" Melihat wajah Lin Tiangxuan sangat berubah, Lin Changqing, di sampingnya, tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan di dalam hatinya dan segera bertanya. "Aku benar-benar tidak bisa merasakannya." Untuk sesaat, Lin Tianze tampak hampir linglung. Dia mengangguk tanpa sadar dan kemudian berseru kepada Lin Ming, "Siapa yang membantumu memecahkan jimat jiwa yang rusak di tubuhmu?" Pesona jiwa yang rusak. Untuk sesaat, Lin Ming tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan melihat cahaya kuning. Talisman jiwa yang rusak. Untuk pertama kalinya, Lin Tianze, Lin Changqing dan putranya tidak bisa menahan diri, dan mata mereka melebar tanpa sadar. Lin Tiangxuan kemudian berseru, "Ini adalah jimat jiwa yang rusak yang saya tanam di tubuh Anda. Bagaimana Anda bisa mengeluarkannya sendiri dan bagaimana Anda bisa melakukannya?" Lin Ming terlihat acuh tak acuh dan tersenyum, teknik jimat yang disebut tidak lebih dari itu. Pada akhir kalimat, saat berikutnya, sisi lain Lin Ming juga memiliki kilatan cahaya kuning. Ketika utusan hantu dan anak-anak mereka memperbaiki mata mereka, mereka hampir berteriak pada saat yang sama. Mengayuh, mengayuh, mengayuh. Untuk sesaat, mereka tampaknya sangat ketakutan, dan mereka melangkah mundur. Kemudian Lin Tiangxuan menatap Lin Ming, lidahnya diikat, dan suaranya gemetar, Anda, apakah Anda tahu bagaimana melakukannya? Juga, apakah kultivasi mencapai keadaan yang sempurna? Bagaimana bisa?" Adapun Lin Changqing, dia bahkan lebih terkejut. Dia hanya menatap Lin Ming dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Apa? Itu cahaya murni." Adapun Hu Zhaoye dan keturunan 11 Protoss lainnya, kita juga bisa melihat dua lampu kuning di telapak tangan Lin Ming, terutama yang ada di tangan kirinya. Kelompok cahaya kuning ini sangat murni, memancarkan jejak atmosfer yang sangat aneh dan kuat, sehingga mata semua orang tampaknya tanpa sadar menunjukkan warna kejutan dan kejutan. Di antara 6 sekolah, seni jimat telah lama hilang. Bagaimana dia bisa? Ya, dia tidak hanya tahu seni jimatisme, tetapi juga kultivasi ke tingkat yang mengerikan seperti negara yang sempurna. Saat ini, pikiran semua orang tampaknya telah sangat terpengaruh dan tidak bisa lagi berbicara. Pada saat ini, Lin Ming menyaksikan Lin Tianze dan Lin Changqing bangun. Mulutnya sedikit berbalik dan dia berkata, "Anda mengatakan, jika saya menanam jimat roh yang melanggar di tubuh Anda?" Tapi sebelum Lin Ming menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba kehilangan utusan hantu dan putranya. Segera induksi, Lin Ming tidak memiliki rasa keberadaan keduanya,
napas sekecil apapun, juga tidak bisa merasakan. Oh, itu lebih cepat dari kelinci. Lin Ming tidak bisa menahan cibiran. Bab 1053 kemudian Lin Ming menatap Hu Zaoye dan keturunan Protoss lainnya dan berkata, belum terlambat. Pergi untuk menemukan leluhur jahat segera ya. Kenapa kau tidak pergi? Sama seperti dia menyelesaikan kalimatnya, Lin Ming masih melihat Hu Zaoye dan yang lainnya, hanya menatapnya linglung, seolah-olah dia telah menjadi patung. Lin Ming tidak bisa membantu bersenandung. Dengungan dingin ini segera membuat Hu Zaoye dan yang lainnya menggigil dan pulih. Salah satu keturunan Protoss, tampaknya, tidak ragu untuk bergerak langsung. Napas ajaib keluar darinya dan menyelimuti semua orang. Di dasar bumi, saya tidak tahu seberapa dalam itu, dua sosok tiba-tiba muncul. Tentu saja, mereka adalah utusan hantu dan anak-anak mereka yang berlari untuk hidup mereka. Untungnya, dia melarikan diri dengan cepat, jika tidak, kata Lin Changqing terlebih dahulu. Dia tampaknya telah memikirkan beberapa konsekuensi, dan tidak bisa membantu menggigil. Benar saja, tentu saja. Untuk sesaat, Lin Tiangxuan tidak berdaya dan menghela nafas. Benar saja, jika kamu memiliki darah orang-orang naga, kamu memiliki bakat luar biasa, seperti hadiah surga, dan kamu memiliki keberuntungan besar di tubuhmu. Dengan menghela nafas, wajah Lin Tiangxuan tampak sangat suram, hampir meneteskan air. Dia juga bergumam dengan suara samar, Lin Ming, Anda tunggu. Anda tidak akan sampai pada akhir yang baik. Seperti ayahmu, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Ayah, Lin Changqing sepertinya sedikit bingung. Dia berkata berulang kali, siapa yang akan berpikir bahwa itu karena Lin Ming dapat menguasai seni jimat, dia juga telah belajar alam yang sempurna. Dia dan 11 keturunan Protoss akan segera menemukan di sini. Sekarang ini adalah saat kritis beberapa menit terakhir. Changqing, kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika Lin Ming muncul, dia tidak berani melakukan apapun kepada kita. Dengan itu, mata Lin Tiangxuan jatuh ke tanah. Mengikuti mata Lin Tianze, Lin Changqing tampaknya memperhatikan bahwa itu masih ada seseorang di tanah. Dia tidak bisa menahan diri. Pria yang dilihatnya secara alami adalah Wu Sunyi. Pada saat itu, dia bisa melihatnya dengan jelas. Wu Sunyi tidak lagi menghirup darah merah, yaitu udara naga sungguhan. Demikian pula, Lin Changqing jelas merasa bahwa itu tidak ada naga nyata di tubuh Wu Sunyi. Dengan kata lain, naga ki yang sebenarnya di tubuh Wu Sunyi telah langsung diserap oleh nenek moyang yang jahat. Wu Sunyi tampak putih seperti salju, dan ada darah yang mengalir keluar dari 7 lubangnya. Pada saat yang sama, Lin Changqing tidak merasakan vitalitas di tubuh Wu Sunyi. Dengan kata lain, Wu Sunyi sudah mati. Mati? Apakah Sunyi sudah mati? Namun, pada saat ini, Lin Changqing masih tidak bisa mempercayainya. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Dia bergegas melewati dan mencoba napas dan denyut nadi Wu Sunyi. Dalam sekejap, dia mengambil kembali tangannya seperti sengatan listrik. Mati, Sunyi sudah mati. Untuk sementara waktu, Lin Changqing menunjukkan tatapan yang hilang dan bergumam. Kemudian dia menoleh dan menatap langsung ke Lin Tiangxuan dengan marah di matanya. Dia bertanya dengan dingin, Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa itu Sun Yi akan menjadi orang biasa, tapi ada apa sekarang? Bagaimana Sun Yi mati, Ayah? Katakan padaku apa yang terjadi. Ketika datang ke kalimat terakhir, Lin Changqing hampir langsung meraung keluar, desibel dan momentum yang menakjubkan. Untuk sesaat, tampaknya seluruh gua tidak bisa menahan gemetar. Lin Tiangxuan tampak seperti dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dengan dengungan dingin, dia berkata, menurut perkiraan saya, setelah diserap oleh nenek moyang jahat, Wu Sunyi akan menjadi orang biasa. Namun, Anda juga tahu cara leluhur yang jahat. Bagaimana Anda dan saya bisa berharap bahwa itu leluhur jahat akan berurusan dengan keturunan keluarga Wu? Pada titik ini, Lin Tianze mendengus lagi, Lin Changqing, jika Anda benar-benar ingin membalas dendam, ya, sekarang lakukan padaku segera. Aku ingin melihat apakah kau akan melawan ayahmu karena seorang wanita. Untuk sementara waktu, Lin Changqing langsung tertegun, dan kemudian, seluruh orang langsung duduk di tanah dalam sekejap. Dia sepertinya mengerti sesuatu, dan semangat pembunuhnya secara alami diambil kembali. Melihat ini, wajah Lin Tiangxuan melunak dan berkata, Changqing, itu benar. Tidak peduli siapa atau apa,
itu tidak layak disebutkan dibandingkan dengan kebebasan kita. Apalagi Wu Sunyi, apalagi tunangannya dan orang ini juga musuh ayah dan anak kita. Pada titik ini, mata Lin Tiangxuan jatuh pada Wu Yanyi lagi dan berkata, sekarang, Wu Sunyi sudah mati, tetapi masih ada sedikit nilai guna. Apakah kita bisa berurusan dengan Lin Ming tergantung pada Wu Sunyi. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya dan meraih Wu Sunyi secara langsung. Kemudian dia melihat bahwa dengan genggamannya, Wu Sunyi berdiri dan melayang ke sisinya. Pada saat ini, wajah Lin Tiangxuan dan Lin Changqing berubah. Mata tetap untuk melihat ke bawah, dua orang juga benar-benar melihat. Dalam hal ini tidak tahu seberapa dalam tempat bawah tanah, dari umum udara tipis muncul lebih dari 10 angka. Adapun angka-angka ini, mereka secara alami adalah keturunan dari 11 protos seperti Lin Ming dan Hu Zhaoye. Untuk pertama kalinya, Lin Ming tidak bisa membantu melihat Wu Sunyi. Dalam sekejap, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu tidak ada naga nyata di tubuh Wu Sunyi. Tidak hanya itu, tidak ada vitalitas di tubuh Wu Sunyi. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa menahan diri. Pada saat ini, Lin Tiangxuan berkata kepada Lin Ming dengan dingin, "Nak, Anda pasti telah melihat bahwa itu Wu Sunyi sudah mati. Namun, bukan tidak mungkin untuk menyelamatkan Wu Sunyi dengan kemampuanmu." Pada titik ini, Lin Tiangxuan berhenti, dan untuk sesaat ada cahaya dingin di matanya. Namun, jika aku memotong leher Wu Sunyi secara langsung, maka kamu tidak akan memiliki jalan kembali. Dengan itu, tangan Lin Tiangxuan sudah meregang, dan dia langsung meraih leher Wu Sunyi. Lin Tiangxuan, hentikan, segera, Lin Ming berkata dengan suara rendah, jika Anda berani melakukan ini, saya bersumpah, saya akan membuat ayah dan anak Anda hidup seolah-olah mereka sudah mati. Pada saat ini, dia melihat cahaya kuning di tangannya, cahaya kuning murni keluar. Tentu saja, ini adalah seni Fu di alam yang sempurna, yaitu, jiwa Fu yang hancur. Dalam sekejap, napas yang sangat aneh dan kuat telah dikirim keluar, dan itu benar-benar membuat ayah dan putra Lin Tianze dan Lin Changqing merasa sedikit ketakutan. Tapi itu saja. Kemudian, Lin Tiangxuan berkata, bukan tidak mungkin bagi saya untuk berhenti. Sekarang, biarkan mereka keluar dari sini. Bab 1054. Apa yang dikatakan Lin Tianze tentang mereka secara alami adalah keturunan dari 11 protos seperti Hu Zhaoye. Bahkan, selama percakapan antara Lin Ming dan Lin Tianze, Hu Zhaoye dan yang lainnya pertama kali melihat sosok di gua. Tentu saja, mereka dapat melihat untuk pertama kalinya bahwa itu sosok ini adalah leluhur jahat. Namun, saat ini, sosok ini dibungkus oleh lapisan cahaya merah kaya yang terlihat seperti aliran air, sehingga penampilan aslinya tidak dapat dilihat. Dalam 2 atau 3 menit, leluhur jahat akan keluar dari masalah. Tentu saja, dia bisa melihatnya untuk pertama kalinya. Hu Zhaoye juga sedikit ketakutan. Dia berbicara dengan tergesa-gesa dan kemudian berkata, mari kita keluarkan jimat yang diberikan Zhang Jiao kepada kita. Saat berbicara, Hu Zhaoye telah mengeluarkan selembar kertas kuning dan menempelkannya langsung ke sosok ini tanpa ragu-ragu. Kemudian, tentu saja, keturunan protos lain juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Jiang Feixun mengeluarkan 2 jimat, salah satunya milik Yixun. Untuk sesaat, saya melihat bahwa itu ada 12 jimat yang ditempelkan pada sosok ini. Segera setelah itu, Hu Zhaoye dan yang lainnya akan menunjukkan napas ajaib mereka. Tapi saat itu, mereka mendengar suara Lin. Hanya saja mereka belum menyelesaikan tugas mereka, jadi bagaimana mereka bisa pergi? Pada saat berikutnya, mereka juga melihat bahwa itu Lin Ming telah melihat mereka dan berkata, mendengar ini, Hu Zhaoye dan yang lainnya secara alami tertegun. Tentu saja, bahkan jika Lin Ming berbicara saat ini, mereka tidak akan benar-benar pergi segera. Hu Zhaoye mengerutkan kening dan berkata, Lin Ming, kami belum menyelesaikan setengah dari tugas kami. Leluhur jahat memiliki 2 atau 3 menit untuk pergi, namun, Lin Ming tampaknya tidak ingin mendengar mereka berbicara omong kosong sama sekali, jadi dia hanya berhenti minum. Dalam sekejap, napas aneh dan sangat kuat telah dikirim keluar dari Lin Ming dan langsung menyelimuti mereka. Long Wei bernapas, tentu saja, untuk pertama kalinya, Hu Zhaoye dan yang lainnya merasa sangat jelas. Wajah mereka berubah dari ki ke ki. Tampaknya mereka tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa kali. Tapi untuk sesaat, Hu Zhaoye dan yang lainnya masih tidak ingin pergi.
Melihat ini, Lin Ming berkata, Anda pergi dulu, leluhur jahat. Biarkan saya berurusan dengan jika Anda tidak ingin pergi. Jangan salahkan saya, sebuah kata hanya mengekspor, bahwa napas Wei yang panjang, juga menjadi kuat sedikit. Hu Zhaoye masih bersikeras bahwa itu dia tidak ingin pergi. Tetapi begitu dia mengucapkan dua kata, dia melihat kilatan cahaya dingin di mata Lin Ming, dan dia akan segera memulai, yang membuatnya takut menelan kata-kata. Wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Setelah melirik yang lain, dia berkata, Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mari kita pergi dulu. Kekuatan Lin Ming jelas untuk semua, saya percaya bahwa itu Lin Ming sendiri dapat berurusan dengan nenek moyang yang jahat. Dengan kata-kata ini, Hu Zhaoye langsung pergi. Karena Hu Zhaoye pergi begitu sederhana, saat berikutnya, hampir pada saat yang sama, orang lain juga melintas dan menghilang. Pada saat ini, Lin Tianze berkata, sekarang, serahkan manik naga hitam di tanganmu. Untuk sesaat, Lin Ming sepertinya tidak ragu-ragu. Dia membuka mulutnya sedikit dan melihat bahwa itu manik-manik seperti bola besi hitam, yaitu manik naga hitam, terbang keluar dari mulutnya dan jatuh ke tangan Lin Tianze. Melihat manik naga hitam di telapak tangannya, untuk pertama kalinya, Lin Tianze bisa merasakan napas kekuatan naga yang aneh dan kuat. Dia hampir tidak bisa menahan tawa. Untuk sesaat, dia tidak sabar, mencoba memasukkan aura kecil ke dalam bola naga hitam, mencoba untuk benar-benar mengendalikan bola naga hitam. Tapi dia hanya memasukkan aura kecil. Tiba-tiba, berderak, mendesis, suara seperti listrik terdengar. Ketika dia tetap matanya, mata Lin Tianze melebar. Pada saat ini, dia tidak percaya apa yang dia lihat. Seperti yang diharapkan, ada jejak fotokaren putih di telapak tangannya. Mungkin lebih tepatnya, fotokaren putih tiba-tiba berasal dari manik naga hitam. Begitu cahaya putih dan luka arus listrik ke telapak tangannya, seluruh telapak tangan segera menjadi mati rasa dan menyakitkan. Tak perlu dikatakan, telapak tangan lainnya, yang memegang leher Wu Sunyi, juga terasa mati rasa dan lemah. Telapak tangannya kemudian dilonggarkan. Setelah itu, kakinya menjadi mati rasa, belum lagi seluruh tubuhnya. Dengan puff, dia hanya duduk di tanah. Ayah, melihat perubahan mendadak seperti itu, Lin Changqing tidak tahu apa yang terjadi. Dengan teriakan terkejut, dia segera mengulurkan tangan untuk membantu Lin Tianze. Namun, begitu tangannya menyentuh tubuh Lin Tianze, seluruh tubuhnya tampaknya telah dialiri listrik dan gemetar. Dengan puff, dia duduk di tanah seperti Lin Tiangxuan. Saat berikutnya, dia melihat bahwa itu ada juga dua kelompok cahaya kuning, terbang, langsung dari alis mereka ke tempat itu. Sikat, pada saat ini, Lin Tiangxuan, Lin Changqing ayah dan anak wajah seperti abu. Dengan munculnya adegan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi? Lin Ming menanam jimat jiwa yang rusak untuk mereka, dan itu adalah jimat jiwa yang rusak dari keadaan sempurna. Meskipun mereka tahu seni jimat, keadaan jimat mereka saat ini tidak dapat memecahkan jimat jiwa yang rusak yang ditanam oleh Lin Ming. Setelah Lin Tianze dan Lin Changqing menanam jimat roh yang melanggar di tubuh mereka, Lin Ming secara alami mengabaikan betapa takut dan putus asanya mereka. Dalam sekejap, dia membantu Wu Sunyi. Untuk pertama kalinya, Lin Ming juga memasukkan semua naga Qi ke Wu Sunyi tanpa reservasi. Segera setelah itu, ia juga menempatkan pil penyembuhan kualitas 90% ke dalam mulut Wu Sunyi. Tanpa berhenti, Lin Ming mengeluarkan satu set jarum 9 naga. Begitu jarum jatuh, Lin Ming telah menempatkan 9 jarum perak langsung ke 9 titik akupuntur penting di tubuh Wu Sunyi. Lin Ming masih tidak sedikit pun santai, dia bergegas untuk menguji pernapasan dan denyut nadi Wu Sunyi. Tetapi dengan cobaan seperti itu, seluruh hatinya dingin. Wu Sunyi tidak memiliki napas, tidak ada denyut nadi. Untuk sesaat, Lin Ming juga merasa jelas bahwa itu bahkan jejak vitalitas di tubuh Wu Sunyi belum pulih. Leluhur jahat pada saat ini, Lin Ming melihat sosok yang terbungkus lampu merah di gua dan melihat bahwa itu ada cahaya dingin yang kuat di matanya. His pada saat yang sama, ada kilatan cahaya putih di tubuh Lin Ming, dan kemudian, dengan momentum kuat yang tampaknya menghancurkan langit dan bumi, dia pergi ke leluhur jahat. Dalam sekejap, aku melihat bahwa itu 12 jimat yang ditempelkan pada leluhur jahat juga tampaknya terinspirasi. Cahaya kuning yang dipancarkan, langsung seluruh sosok lampu merah,
juga membungkus kedap udara. Bab 1055, Nak, tidak mungkin kamu ingin menyegelku. Tepat pada saat ini, suara perubahan dan jauh keluar dari sosok lampu merah. Kamu menggunakan kekuatan sihir, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk menghancurkanku. Pada masa itu, dengan kerjasama para pemimpin dari 6 sekte, saya tidak bisa dibunuh. Terlebih lagi, Anda adalah bayi kecil. Haha, berbicara tentang akhir, senyum penuh penghinaan juga datang dari sosok lampu merah. Benar saja, begitu suara jatuh, 12 jimat meledak pada saat yang sama, berubah menjadi sedikit cahaya kuning, dan menghilang tanpa jejak. Untuk sesaat, tampaknya jimat ini tidak berpengaruh pada nenek moyang yang jahat. Saat berikutnya, wajah Lin Ming tidak bisa membantu berubah. Memang, pada saat ini, dia jelas merasakan momentum yang sangat kuat, yang menyebar dari sosok lampu merah, dan juga dalam sekejap, menyelimutinya. Selanjutnya, mata Lin Ming juga tampak menunjukkan sedikit kejutan. Dia melihat bahwa itu di bawah momentum seperti itu, arus cahaya putih yang sangat kuat padanya menghilang dalam sekejap. Lin Ming ingin mengaktifkan Sendian Fu lagi, tapi dia tidak bisa. Kekuatan leluhur jahat sangat mengerikan, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit lebih takut akan keberadaan leluhur jahat. Memang, belum lagi kekuatan Sendian Fu, bahkan jika ia memiliki kekuatan 8 tingkat alam spiritual, tidak peduli bagaimana ia bukan lawan dari leluhur jahat, ia harus mampu menahan momentum leluhur jahat. Namun, apa yang terjadi saat ini jauh melampaui harapan Lin Ming. Dalam menghadapi momentum leluhur jahat, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Benar saja, di mata Lin Ming, momentum yang kuat ini seperti tangan raksasa yang tak terlihat. Tiba-tiba, itu mendorongnya kembali, sampai punggungnya ke dinding. Dengan kuas, wajah Lin Ming berubah menjadi putih pada saat ini. Memang, darah di tubuhnya juga melonjak keras. Jika bukan karena operasi penuh metode pernapasan, dia akan langsung menyemburkan seteguk darah yang besar. Pada saat ini, Lin Tianze dan Lin Changqing sangat gembira melihat leluhur jahat pada akhirnya. Mereka berdiri sekaligus, dan Lin Tianze pertama kali berkata, "Leluhur jahat, anak ini menanam jimat jiwa yang rusak untuk kita. Mintalah leluhur jahat untuk melepaskannya. Changqing dan aku akan segera bergandengan tangan untuk membunuh bocah ini, Ham." Tapi dengungan dingin datang dari sosok lampu merah, hal-hal yang tidak berguna. Saya memberi Anda 8 bendera arai, dan saya tidak bisa menghentikan orang-orang ini. Kau tidak berguna bagiku. Apa yang bisa kulakukan untuk menyelamatkanmu, leluhur jahat? Lin Tiangxuan, Lin Changqing dan putranya tercengang dengan kata-kata ini. Dalam sekejap, ada rasa putus asa yang kuat di mata mereka. Leluhur jahat, tolong lepaskan jimat jiwa yang rusak di tubuh kita. Saat berikutnya, dengan puff, Lin Tianze sudah berlutut langsung, dan suaranya menangis, "Leluhur jahat, selama bertahun-tahun, ayah dan anak saya telah melakukan begitu banyak hal untuk Anda. Bahkan jika itu tidak berhasil, ada juga kerja keras." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, suara Lin tiba-tiba berhenti. Memang, pada saat ini, ada napas yang keluar dari leluhur jahat, menutupi Lin Tianze dan menutupi Lin Changqing. Mereka tidak dapat berbicara, dan tubuh mereka tidak dapat bergerak, seolah-olah mereka telah menjadi patung. "Nak," leluhur jahat berkata kepada Lin Ming saat ini, "sekarang, aku bisa memberimu kesempatan. Apakah Anda ingin hidup atau mati tergantung pada pilihan Anda sendiri?" "Oh, beritahu." Untuk sesaat, dia menenangkan ki yang melonjak dan darah di tubuhnya dengan menjalankan metode pernapasan dengan segenap kekuatannya. Pada saat ini, leluhur jahat pertama berkata, "Nak, Anda harus senang bahwa itu Anda telah mewarisi darah klan naga. Apa yang sedang Anda kerjakan sekarang harus menjadi metode pernapasan klan naga." Oh, untuk sesaat, Lin Ming cukup tenang. Meskipun untuk waktu yang lama, hanya leluhur jahat yang bisa melihat metode pernapasan, Lin Ming tidak terkejut sama sekali. Lagi pula, keberadaan macam apa nenek moyang yang jahat, dia adalah monster tua yang telah hidup selama 4 atau 500 tahun. Dia bahkan mempraktekkan seni alkimia manusia. Bahkan para pemimpin dari 6 sekte besar pada tahun itu bergandengan tangan dan tidak bisa membunuhnya, tetapi hanya bisa menyegel dan memenjarakannya. Tentu saja, tidak mengherankan bahwa itu leluhur jahat akan belajar sesuatu tentang orang-orang Shenlong. Tentu saja, sekarang Lin Ming juga tahu bahwa itu dia tidak perlu orang tuanya untuk mengkonfirmasi dirinya sendiri.
Dia memang anggota klan Shenlong. Tentu saja, tidak peduli apa, dia harus menemukan orang tuanya. Pada saat ini, leluhur jahat tidak berbicara lagi. Tiba-tiba, cahaya merah di luar tubuh leluhur jahat tiba-tiba meledak dan berubah menjadi lampu merah, yang menghilang dalam sekejap. Dan wajah leluhur jahat akhirnya muncul. Sekilas, Lin Ming terkejut. Menurut pendapatnya, karena Sisu adalah monster tua yang telah hidup selama 4 atau 500 tahun, dia harus menjadi orang tua. Tapi saat ini, Xie Zhu terlihat sangat muda. Dia tampaknya lebih muda dari Lin Ming. Jika orang-orang yang tidak mengenal Xie Zhu melihatnya, mereka akan berpikir bahwa itu dia adalah seorang siswa SMA berusia 16 tahun untuk pertama kalinya. Melihat mata Lin Ming menunjukkan jejak kejutan, leluhur jahat tidak bisa membantu tetapi tersenyum, dan jejak warna yang tidak dapat dijelaskan melintas di matanya. Lalu ia berkata, "Nak, jangan terkejut. Ini adalah efek magis dari berlatih alkimia manusia. Hal ini dapat membuat Anda terlihat selamanya dan hidup selamanya. Jika Anda ingin mempelajarinya, saya bisa mengajarkannya kepada Anda secara gratis." "Oh, bebas untukku," Lin Ming tidak bisa menahan cibiran. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa itu akan ada makan siang gratis di penghujung hari. Tentu saja, untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa menebak apa yang dipikirkan leluhur jahat itu. Namun, karena ini, Lin Ming tahu bahwa itu dia harus selalu waspada. Untuk sesaat, Lin Ming tampak diam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yesu, aku sudah belajar kebaikanmu. Aku sudah berlatih bernapas. Sudah cukup." Haha, tiba-tiba, leluhur jahat itu entah kenapa tersenyum, juga menunjukkan makna aneh, yang membuat Lin Ming merasa sedikit menyeramkan. Kemudian, Lin Ming secara alami berkata, "Karena leluhur jahat tidak membunuh saya karena dia menyukai identitas saya sebagai anggota klan Shenlong, maka, saya tidak tahu apa yang leluhur jahat perlu saya lakukan." Untuk sesaat, leluhur jahat itu diam dan sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berbicara lagi, tetapi pertama kali bertanya, "Anda harus tahu sesuatu tentang mausoleum Wu Zetian." Oh, ketika dia mendengar bahwa itu leluhur jahat tiba-tiba bertanya, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bergerak. Tampaknya dalam 9 kasus dari 10, leluhur jahat pergi melalui mausoleum Wu Zetian dan berhasil masuk. Jika tidak, bagian terakhir dari Tian Luo dan Shu, dalam alkimia manusia, nenek moyang yang jahat tidak dapat belajar. Bab 1056 saat ini, menghadapi pertanyaan tiba-tiba dari leluhur jahat, Lin Ming secara alami mengangguk, "Saya benar-benar tahu sesuatu tentang mausoleum Wu Zetian." Kemudian Lin Ming bertanya, "Apakah Anda pernah ke mausoleum Wu Zetian?" Lin Ming menanyakan hal ini. Untuk sesaat, mata leluhur jahat itu tampak berkedip ketakutan. Lalu ia mengangguk dan berkata, "Ya, aku melewati pintu masuk mausoleum Wu Zetian dan masuk ke mausoleum Wu Zetian." Pada tahun-tahun itu, ada juga para pemimpin dari 6 sekte besar yang memasuki makam permaisuri Wu Zetian. Namun, baik saya dan para pemimpin dari 6 sekte utama berhenti di lantai pertama makam permaisuri Wu Zetian. Di lapisan pertama, kita menemukan area pembunuhan yang unik. Ketika dia mengatakan itu, mata leluhur jahat itu juga melintas sedikit warna yang tidak dapat dijelaskan. Melihat Lin Ming, dia kemudian berkata, "Area ini disebut 9 hari naga membunuh Arai. Sejauh yang saya tahu, area semacam ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang Shenlong. Dikatakan bahwa setelah area ini digunakan, dapat menghancurkan satu sisi dunia. Area ini memiliki kekuatan yang mengerikan, dan biayanya sangat besar. Dibutuhkan 9 dari klan Shenlong untuk membakar jiwa mereka untuk menampilkan mereka." "Apa, hanya dengan membakar jiwamu, kamu bisa melakukan area pembunuhan naga 9 hari ini?" Untuk sesaat, Lin Ming terkejut dan mengerutkan kening. Dalam hatinya, dia samar-samar menyadari suatu situasi. Benar saja, leluhur jahat itu membuka mulutnya dan berkata, "Kamu pasti sudah menebak memang, di lantai pertama makam permaisuri Wu Zetian, memang ada jiwa 9 orang Shenlong. Jiwa-jiwa ini harus ditarik keluar hidup-hidup untuk mengatur arai membunuh naga 9 hari. Kemudian, kesadaran dalam jiwa harus dibersihkan. Hanya dengan cara ini arai membunuh naga 9 hari mengerahkan kekuatan terbesarnya." Dengarkan leluhur jahat mengatakan di sini, mata Lin Ming sudah melintas cahaya dingin yang kuat. "Jangan katakan bahwa itu adalah klan Shenlong, bahkan orang biasa,
yang dikeluarkan dari jiwa dan kesadaran mereka. Praktek ini terlalu kejam dan tidak manusiawi. Tentu saja, Lin Ming tidak bisa membantu bertanya, siapa yang meletakkan arai membunuh naga 9 hari di antara permaisuri Wu? Untuk sesaat, ada rasa takut di mata leluhur jahat, saya tidak tahu siapa itu. Tidak peduli berapa lama itu dicatat dalam buku-buku kuno, itu tidak menyebutkan ini. Namun, sejauh yang saya kira, pihak lain harus menjadi orang yang kuat di atas alam roh. Dan itu juga harus datang dari tempat lain. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa itu dia tidak tahu mengapa. Menurut alasan, pihak lain berasal dari 6 sekte besar, atau dari keluarga aristokrat, atau dari kekuatan tertentu di Cina, atau bahkan dari keberadaan dunia barat. Apa yang dimaksud nenek moyang yang jahat dengan tempat lain? Melihat penampilan Lin Ming yang penasaran dan bingung, leluhur jahat itu tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Pada saat ini, nada leluhur jahat itu sedikit dingin. Sekarang, kamu harus tahu apa kesempatan yang kuberikan padamu. Tentu saja, wajah Lin Ming tenggelam, dan dia berkata, bantu Anda melalui lantai pertama Mausoleum Wu Zetian dan memasuki lantai 2. Leluhur jahat itu mengangguk. Pada saat ini, Lin Ming menatap Wu Sunyi, yang masih belum membaik, dan kemudian berkata, membicarakannya, Sunyi juga dermawanmu yang menyelamatkan jiwa. Jadi kamu membuat dermawanmu yang menyelamatkan jiwa mati. Untuk sesaat, leluhur jahat itu tampak acuh tak acuh dan berkata, karena dia adalah keturunan keluarga Wu, ini adalah hasil terbaiknya. Hasilnya adalah yang terbaik untuk Anda dan saya, untuk 6 sekte, dan untuk seluruh bangsa Cina. Lin Ming tidak bisa menahan cibiran. Sunyi adalah istriku dan istriku. Saya tidak peduli dengan apa yang saya miliki atau tidak peduli, aku hanya tahu bahwa aku memiliki komitmen untuk kakekku dan Sunyi. Aku akan melindungi Sunyi. Pada titik ini, mata Lin Ming menatap leluhur jahat, dan dia mulai berbicara dari kata demi kata. Jika kamu tidak bisa menyelamatkan Yanyi, aku minta maaf. Aku tidak akan pernah membantumu melewati lantai pertama Mausoleum Wu Zetian, kau bisa membunuhku sekarang. Untuk sesaat, ada senyum samar di wajahnya dan dia berkata, selama ribuan tahun, sebagai keturunan keluarga Wu, mereka meninggal secara tragis atau meninggal sendirian. Tidak pernah ada pengecualian. Apakah wanita seperti itu benar-benar layak hidup Anda? Kurang omong kosong. Lin Ming mengatakannya dengan ringan. Tapi leluhur jahat bisa melihat tekad di mata Lin Ming untuk pertama kalinya. Jika dia benar-benar tidak bisa menyelamatkan Wu Sunyi, Lin Ming lebih suka menyerahkan hidupnya. Setelah menonton Lin Ming selama 1 menit, leluhur jahat itu berkata, oke, saya bisa menyelamatkan wanita Anda, tetapi saya juga mengingatkan Anda. Wanita Anda, ketika dia bangun, kemungkinan akan menjadi orang biasa, dan juga cenderung kehilangan ingatannya. Pada saat itu, bahkan jika Wu Sunyi bangun, dia tidak akan mengenalmu. Ketika Lin Ming mendengar ini, ada cahaya dingin di matanya. Leluhur jahat, saya harap Anda tidak lupa bahwa itu Anda membuat Sun Yi seperti ini. Jangan biarkan aku memanfaatkan kesempatan di masa depan. Kalau tidak, aku akan mengambil hidupmu tanpa ragu-ragu. Mendengar ini, leluhur jahat itu tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, oke, aku akan menunggu. Setelah jeda, leluhur jahat menghela nafas. Entah kenapa, jika Anda benar-benar dapat membunuh saya sepenuhnya, saya tidak sabar untuk itu. Setelah itu, leluhur jahat tidak ragu lagi. Dia mengarahkan tangannya ke Wu Sunyi. Kemudian dia melihat bahwa itu lampu hijau keluar dan langsung masuk ke alis Wu Sunyi. Lihat Lin Ming segera sedikit gugup, leluhur jahat juga berkata, jangan khawatir, 3 atau 4 menit, wanita Anda tentu bisa bangun. Untuk sesaat, mata Lin Ming masih tertuju pada Wu Sunyi. Pada saat ini, tiba-tiba teriakan besar desibel terdengar. Tapi biarkan Lin Ming tanpa sadar menoleh untuk melihat masa lalu. Untuk sesaat, apa yang dilihatnya adalah Hu Zaoye dan keturunan 11 protos lainnya. Pada saat ini, Hu Zaoye dan yang lainnya telah menunjukkan wajah panik melihat sosok. Adapun sosok ini, tentu saja itu adalah leluhur yang jahat. Lin Ming, ada apa? Bukankah kamu bilang kamu bisa berurusan dengan leluhur jahat? Setelah itu, Hu Zaoye mengalihkan pandangannya dengan keras dan jatuh pada Lin Ming. Suaranya gemetar, jadi dia bertanya. Mendengar pertanyaan Hu Zaoye, leluhur jahat tidak bisa membantu tetapi berbicara terlebih dahulu. Dengan senyum di wajahnya, jika Anda tidak mengatakan dia sendirian,
bahkan jika 6 orang tua dari 6 sekte muncul bersama, saya tidak bisa menahannya. Haha. Berbicara tentang akhir, leluhur jahat juga terkekeh dan melirik Hu Zhaoye dan lain-lain. Hu Zhaoye dan yang lainnya sangat takut sehingga mereka menjadi pucat dan melangkah mundur puluhan kali. Bab 1057 untuk sesaat, tampaknya nenek moyang yang jahat tidak bermaksud bergerak. Matanya mengungkapkan sentuhan emosi, dan kemudian dia berkata perlahan, tidak peduli para pemimpin dan murid dari 6 sekte besar, atau kekuatan besar lainnya, mereka berpikir nenek moyang kita yang jahat sangat kejam, sangat bersalah, atau seorang pembunuh. Pada saat itu, saya tidak berencana untuk menghancurkan 6 sekte. Sekarang, saya tidak berencana untuk setelah jeda. Wajah leluhur jahat menunjukkan warna yang tenang. Jadi, kamu bisa pergi, aku tidak akan membunuhmu. Kemudian, ada kilatan cahaya dingin di mata leluhur jahat. Satu-satunya yang ingin saya bunuh adalah 6 orang tua di tahun-tahun itu. Berbicara tentang hal ini, leluhur jahat tiba-tiba melihat ke puncak gua, seolah-olah ia telah langsung menembus gua bawah tanah, dan langsung melihat ke gerbang gunung masing-masing dari 6 sekte untuk sesaat. Leluhur jahat itu sepertinya bergumam pada dirinya sendiri, saya keluar dari masalah. Anda pasti sudah tahu apa yang Anda tunggu, datanglah padaku segera aku akan menyelesaikan tagihan dengan Anda. Melihat bahwa itu leluhur jahat bergumam pada dirinya sendiri. Untuk sesaat, Lin Ming memiliki intuisi yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia merasa bahwa itu leluhur jahat itu bukan penjahat, pejuang jahat, dan pencetus prajurit jahat seperti yang dikabarkan di luar. Tentu saja, Lin Ming juga dapat melihat bahwa itu pikiran leluhur jahat sangat dalam, yang dapat dikatakan tak terduga. Pada saat ini, dia tidak yakin orang macam apa nenek moyang jahat itu. Tentu saja, Lin Ming tahu hal lain dengan sangat jelas, yaitu, Wu Sunyi akan mati pada akhirnya, berkat leluhur jahat. Jika dia memiliki kesempatan, dia tidak akan ragu untuk mengambil nyawa leluhur yang jahat. Mengapa? Apakah kamu benar-benar ingin mati? Pada saat ini, tampaknya Hu Zhaoye dan yang lainnya tidak mau pergi seperti ini. Mata leluhur jahat juga melihat di masa lalu, tapi dia masih acuh tak acuh. Kita, pergi sekaligus. Menghadapi leluhur jahat, suara Hu Zhaoye tampaknya terbata-bata tanpa sadar. Setelah itu, dia menelan air liurnya secara tidak sadar, dan kemudian berkata, kami akan mengambil keturunan Wu dan segera pergi. Oh, apakah Anda akan mengambil keturunan keluarga Wu? Untuk sesaat, ada warna aneh di mata leluhur jahat, dan kemudian dia menatap Lin Ming, kalau begitu kamu tidak bisa mengambil keturunan Wu. Anak ini tidak akan membiarkan Anda membawa mereka pergi. Hu Zhaoye berkata, tujuan Lin Ming sama dengan kita. Ini juga untuk memperkuat segel dan menangkap keturunan keluarga Wu. Itu benar, pada saat ini, Lin Ming secara alami mulai mengganggu kata-kata Hu Zhaoye. Kemudian cahaya dingin melintas keluar dari matanya dan berkata lagi, meskipun ini semua tentang membawa orang pergi, tujuan saya berbeda dari Anda. Keturunan keluarga Wu hanya bisa diambil olehku. Ini, tiba-tiba, Hu Zhaoye tampak sangat sulit, tapi dia masih mencoba mengatakan, kami telah diperintahkan oleh pemimpin dari 6 sekte. Salah satunya adalah memperkuat segel. Yang lainnya adalah membawa keturunan keluarga Wu kembali ke 6 sekte. Tak perlu dikatakan, mata Lin Ming menatap Hu Zhaoye, dan dia berbicara dari kata demi kata. Bahkan jika kamu berbicara tentang surga, aku tidak akan membiarkanmu mengambil keturunan Wu. Pada saat ini, Lin Ming berkata terus terang, sejujurnya, Wu Sunyi, keturunan keluarga Wu, adalah istri dan wanita saya. Hu Zhaoye dan 11 keturunan protos lainnya tampaknya telah mendengar sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka semua tercengang. Mereka juga penuh dengan warna yang sangat aneh di mata mereka. Mereka melihat Lin Ming. Adapun apa yang Hu Zhaoye dan lain-lain pikirkan saat ini, Lin Ming bisa menebak kurang lebih, dan pemikirannya tidak diragukan lagi mirip dengan apa yang baru saja dikatakan leluhur jahat itu. Namun, Lin Ming masih hanya mengidentifikasi satu poin. Dia memiliki komitmen untuk kakeknya dan Wu Sunyi. Dalam hatinya, bahkan jika itu adalah seluruh dunia, tidak peduli bagaimana orang-orang di seluruh dunia berpikir atau melakukannya, dia tidak peduli sama sekali. Dalam hal ini, pada saat ini, Hu Zhaoye secara alami melihat sentuhan tekad di mata Lin Ming. Dia tahu bahwa itu tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan lebih banyak, jadi dia hanya berkata, ya,
jika kita tidak mengambil keturunan Wu, kita tidak bisa membawa mereka pergi. Singkatnya, Hu Zaoye pergi dengan sederhana dan menghilang. Sebelum yang lain pergi, wajah mereka menjadi semakin aneh. Mereka melihat Lin Ming. Adapun Zhang Ruoling, salah satu gadis kembar, dia terlihat sangat schadenfreude. Melihat Lin Ming, dia berkata, "Brengsek, kamu keluar dari pikiranmu. Apa kamu tahu keturunan Wu adalah orang-orang yang dihukum oleh surga? Anda memperlakukannya sebagai istri dan wanita Anda, aku juga tidak ingin membunuhmu. Selama ada keturunan keluarga Wu, Anda akan mati cepat atau lambat, dan Anda akan mati dengan menyedihkan." Pada titik ini, Zhang Ruoling juga tiba-tiba melihat mata leluhur jahat dan kemudian berkata kepada Lin Ming, "Tidak heran leluhur jahat tidak membunuhmu, Anda adalah orang yang sama. Anda berdua adalah orang-orang yang sedih." Tentu saja, Lin Ming tidak peduli apa yang dikatakan Zhang Ruoling, jadi dia tidak peduli. Namun, kalimat terakhir membuat Lin Ming sangat bingung, jadi dia tidak bisa menahan kening. "Ruoling, apakah kamu gila? Anda berani mengatakan apa-apa?" Lihat Zhang Ruoling tampaknya ingin mengatakan sesuatu. Di samping Zhang Ruoxi segera menunjukkan sepasang tatapan takut, langsung mengulurkan tangan untuk menutupi mulut Zhang Ruoling. Pergi. Dalam sekejap, Zhang Ruoxi, juga dengan Zhang Ruoling, menghilang di gua bawah tanah yang tidak diketahui ini. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu melihat leluhur jahat, dan matanya juga mengungkapkan sedikit penyelidikan. Tapi untuk sesaat, leluhur jahat hanya memberikan senyum menyedihkan dan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Melihat ini, Lin Ming mengangkat bahu dan tidak lagi peduli dengan kata-kata Zhang Ruoling yang tak dapat dijelaskan. Dia mengalihkan pandangannya pada Wu Sunyi, yang berbaring di tanah. Lin Ming baru saja melihat kelopak mata Wu Sunyi bergerak, dan kemudian matanya terbuka. Pada saat itu, Lin Ming secara alami turun dan membantu Wu Sunyi. Dia bertanya dengan keprihatinan, "Sunyi, bagaimana perasaanmu? Apakah ada ketidaknyamanan?" Bahkan, saat bertanya, Lin Ming sudah merasakan denyut nadi Wu Sunyi. Pada saat ini, Lin Ming merasa sedikit lega. Meskipun naga Qi yang sebenarnya di tubuh Wu Sunyi tidak ada sama sekali, situasi di tubuh Wu Sunyi tidak lebih baik. Pada saat yang sama, Lin Ming juga mengawasi mata Wu Sunyi. Alis Wu sedikit keriput, tapi wajahnya jelas. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Lin Ming tahu bahwa itu Wu seharusnya tidak kehilangan ingatannya. Benar saja, ketika Wu Yanyi menoleh sedikit dan melihat bahwa itu adalah Lin Ming, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut dan berseru. Bab 1058, Lin Ming, saya pikir saya akan mati. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Setelah itu, Wu Sunyi tampaknya tidak dapat membantu dirinya sendiri. Dia menuangkan langsung ke pelukan Lin Ming, memeluk Lin Ming erat dan berkata berulang kali. Tidak ada amnesia, lihat adegan seperti itu. Sejenak, mata leluhur jahat menunjukkan pandangan yang sangat serius pada Wu Sunyi. Benar-benar tidak ada amnesia. Pada saat berikutnya, sepertinya dia telah dikonfirmasi. Leluhur jahat berseru langsung, dan jejak sukacita yang tak dapat dijelaskan melintas di matanya. Segera setelah itu, dia sepertinya mengingat sesuatu. Ada sentuhan kesedihan di matanya. Kemudian dia mulai bergumam dan berkata pada dirinya sendiri, kalau saja dia tidak kehilangan ingatannya. Pada saat ini, apa yang dipikirkan dan digumamkan leluhur jahat, Lin Ming tidak lagi memperhatikannya. Semua perhatiannya ada pada Wu Sunyi. Untuk pertama kalinya, Wu Sunyi melompat ke pelukannya untuk pertama kalinya. Serangan tiba-tiba Wu Sunyi membuat Lin Ming merasa tertegun. Setelah itu, Lin Ming membelai punggung Wu Sunyi dan berkata dengan lembut, "Sunyi, aku berjanji pada kakekku dan aku berjanji padamu. Aku akan melindungimu selama aku tidak mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati, biarkan kau meninggalkanku." Melihat bahwa itu Lin Ming tampak sangat penuh kasih sayang, serius dan serius, leluhur jahat itu tertegun, dan jejak kejutan melintas di matanya. Tapi kemudian dia menghela nafas entah kenapa, dan melihat ke atas di puncak gua, berkata dalam hatinya, tidak peduli berapa banyak janji dan sumpah, tidak peduli berapa banyak sumpah dan sumpah, pada akhirnya, mereka tidak dapat mengalahkan kehendak Tuhan. Pada saat ini, mendengar kata-kata Lin Ming, Wu Sunyi sepertinya menyadari sesuatu. Dia hampir berteriak, dan kemudian dengan cepat meninggalkan lengan Lin Ming. Ketika dia melihat Lin Ming,
dia tidak bisa membantu tetapi meledak menjadi kemarahan di matanya. Dia menggigit giginya dan berkata, "Janji, itu bagus. Ketika aku hampir dibunuh oleh leluhur jahat, mengapa kamu tidak muncul tepat waktu?" Nah, itu benar. Dengan itu, Wu Yanyi tiba-tiba teringat sesuatu. Untuk sesaat, wajahnya tampak menunjukkan jejak permintaan maaf dan kekhawatiran. Dia bertanya pada Lin Ming, "Oh, ngomong-ngomong, ayah dan anak dari utusan hantu menanam jimat jiwa yang rusak di tubuhmu. Bukankah itu ayah dan anak Wuraid?" Pada saat ini, Lin Ming secara alami menunjuk kedua utusan hantu yang masih duduk di tanah. Hal ini untuk melihat, pada saat ini dua orang, seolah-olah untuk menanggung semacam pukulan yang tak tertahankan, tampilan sedih, otak juga tampaknya telah rusak. Keduanya tidak memiliki mata mereka telah kehilangan fokus, mereka hanya melihat tempat yang sama. Mereka, di bawah tampilan seperti itu, Wu Sunyi secara alami terkejut. Dia juga bingung. Lin Ming tertawa dan kemudian berkata, "Istri, tidakkah kamu tahu keterampilan suamimu, yang disebut ayah hantu dan anak hanya dua sampah kecil di depanku, dan aku akan menghancurkan mereka sampai mati. Adapun jimat jiwa yang rusak yang mereka tanam di tubuh saya, itu telah lama menjadi ancaman bagi saya." Kemudian dia melihat Lin Ming meletakkan tangannya di dahi Wu Sunyi. Saat berikutnya, dia melihat cahaya kuning di telapak tangannya. Talisman jiwa yang rusak, jimat jiwa yang rusak ditanam di tubuhku oleh utusan hantu, begitu aku melihatnya, itu adalah jimat jiwa yang sangat aneh dan kuat. Wu Sunyi terkejut secara tidak sadar. Kemudian dia melihat bahwa itu Lin Ming hanya mencubitnya. Jimat jiwa yang rusak itu langsung dipecah menjadi ampas, berubah menjadi sedikit cahaya kuning, dan menghilang tanpa jejak. "Kekuatanmu tertegun?" Wu Sunyi juga secara tidak sadar ingin memeriksa kekuatan Lin Ming, tetapi begitu dia mengatakan sesuatu, dia segera menyadari sesuatu. Begitu dia menyikat, wajahnya menjadi pucat dan pucat. Dalam sekejap, dia linglung dan bergumam, ada apa? Di mana kekuatanku? Bagaimana aku bisa menjadi orang biasa?" Melihat Wu Sunyi seperti ini, Lin Ming tidak bisa menahan tawa. "Sunyi, itu baik bagimu untuk menjadi orang biasa. Di masa depan, terserah pria Anda untuk melawan dan membunuh. Kapan priamu mengecewakanmu hanya tinggal di rumah dan mengajar suami dan anak-anak Anda?" Diam, brengsek. Tapi pada saat ini, wajah Wu Sunyi menjadi pucat karena marah, dan tubuhnya tampak sedikit gemetar. "Gui Cai tinggal di rumah untuk mengajar suami dan putranya. Aku bilang, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi padaku." Dengan itu, Wu Sunyi tampak sedikit marah dan hampir meraung keluar. "Jangan lupa, Anda telah menuliskan pernyataan tertulis tentang pembubaran pertunangan. Saya akan memberitahu Anda, ketika Anda kembali, saya akan menandatanganinya." Untuk sesaat, Lin Ming hanya mengangkat bahu dan tidak peduli sama sekali. Melihat tanggapan Lin Ming, Wu Sunyi merasa seperti dia akan bekerja dalam bola kapas. Dia sangat tertekan sehingga dia hampir muntah darah. Setelah menggigit giginya, dia berkata, "Saya tidak percaya bahwa saya telah menjadi orang biasa seperti ini. Kekuatanku akan dipulihkan." Ngosong Ngoo. Setelah mengatakan ini, Wu Sunyi tiba-tiba teringat sesuatu dan menunjukkan wajahnya yang cemas dan khawatir. Dia bertanya pada Lin Ming, "Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu punya musim semi keabadian?" Lin Ming sedikit tertegun ketika dia bertanya. Dia punya musim semi mayat hidup. Selama musim semi andit dikombinasikan dengan naga ki asli di tubuh Wu Yanyi, orang tua Wu dapat benar-benar dihidupkan kembali. Lin Ming menatap Wu Sunyi. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana berbicara. "Lihat," Wu merokok air mata Yi, hampir langsung jatuh. Suaranya juga desibel yang sangat tinggi. "Kamu tidak mendapatkan musim semi abadi." Lin Ming mengangguk. "Aku punya musim semi abadi, tapi sekarang masalahnya adalah kamu." Mendengar kata-kata ini, Wu Sunyi secara alami juga segera tertegun. Memang, pada saat ini, dia hanya mencerminkan bahwa itu tidak ada naga ki nyata di tubuhnya, tidak sama sekali. Dalam sekejap, Wu Sunyi secara alami merasakan kebencian yang kuat di matanya, dan dia menggertakkan giginya. "Leluhur jahat, Anda mengambil semua naga sejati saya Ki. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi." Tiba-tiba Wu Sun menatap Lin Ming dengan tenang. "Lin Ming, saya mohon Anda untuk satu hal." Tapi sebelum Wu selesai, Lin Ming menggelengkan kepalanya sedikit. "Sunyi, aku tahu apa yang akan kamu katakan. Kau ingin aku membunuh leluhur jahat,
kan? Tapi aku mungkin juga terus terang mengatakan bahwa itu ada perbedaan besar antara kekuatanku dan nenek moyang yang jahat. Tentu saja, Anda tidak perlu bertanya kepada saya, ini adalah leluhur jahat yang telah melakukan Anda seperti bahaya. Selama aku memiliki kesempatan, aku akan mengambil nyawa leluhur yang jahat. Bahkan, ada cara lain untuk menyelamatkan orang tuamu. Pada saat ini, leluhur jahat, yang telah menonton Lin Ming dan Wu Sunyi berbicara diam-diam, tiba-tiba berbicara dengan suara tenang. Bab 1059 Wu Sunyi tampaknya memperhatikan bahwa itu ada orang lain di gua bawah tanah. Dia menoleh dan melihatnya. Dalam sekejap, dia tidak bisa tidak menunjukkan warna yang tak terduga dan bingung di matanya. Dia tidak mengenal orang ini sama sekali. Menurutnya, orang ini jelas seorang siswa SMA. Bagaimana dia bisa berada di sini? Dalam menghadapi penampilan bingung Wu Sunyi yang tak terduga, wajah leluhur jahat itu menunjukkan jejak senyum yang tidak dapat dijelaskan, dan kemudian berkata, "Aku adalah leluhur yang jahat." "Apa? Kamu adalah leluhur yang jahat?" Untuk pertama kalinya, Wu Sun tidak bisa membantu melihat pria di depannya dengan wajah tak percaya. Menurutnya, leluhur jahat harus menjadi orang tua yang jahat dengan wajah keji. Tetapi orang ini Wu Sunyi tidak bisa membantu melihat ke atas dan ke bawah pada leluhur jahat. Dia sekali lagi menegaskan bahwa itu jika dia melihat orang seperti itu di jalan, dia pasti akan memperlakukannya sebagai siswa sekolah menengah biasa untuk pertama kalinya. Melihat wajah Wu Yanyi masih penuh ketidakpercayaan, Lin Ming berkata, "Sunyi, ini benar-benar leluhur yang jahat. Meskipun dia terlihat seperti siswa SMA, dia sangat kuat. Dengan kekuatan saya dari 8 tingkat alam spiritual, ditambah semua jenis kekuatan, saya tidak memiliki perlawanan di depannya." Melihat apa yang dikatakan Lin Ming, Wu Sunyi secara alami harus percaya bahwa itu pria ini memang leluhur jahat. Untuk sesaat, tampaknya karena ketidaksadaran, langkah Wu Sunyi beberapa langkah dari leluhur jahat. Melihat ini, leluhur jahat menunjukkan senyum di wajahnya. Melihat Wu Sunyi, dia sepertinya memiliki beberapa niat baik dan perasaan tidak jelas. Lin Ming tidak bisa menahan kening ketika dia melihat tatapan aneh dalam ekspresi leluhur jahat itu. Tapi untuk sesaat, dia tidak takut bahwa itu leluhur jahat naksir Wu Sunyi. Demikian pula, sebagai seorang pria, dia secara alami dapat membedakan beberapa makna dari ekspresi Wu Sunyi. Namun, semakin banyak kata-kata seperti itu, semakin Lin Ming tidak bisa menebak apa yang dipikirkan leluhur jahat saat ini. Tentu saja, Lin Ming tidak ingin tinggal di sini lagi. Saat ini, dia hanya berkata, "Yesu, apa lagi yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan kembali orang tua Sunyi selama orang tua Sun Yi bisa hidup kembali? Aku berjanji akan membantumu melalui lantai pertama mausoleum Wu Zetian dan membiarkanmu memasuki lantai 2. Pada saat ini, mata leluhur jahat jatuh pada Lin Ming dan bertanya, "Kau harus tahu sesuatu tentang Longjing." Lin Ming mengangguk sedikit. Memang, ketika dia berada di Gunung Kunlun sebelumnya, Lin Ming belajar dari Menteri Huaan dan Jin Yuyao bahwa itu salah satu tujuan utama dari infiltrasi skala besar dari berbagai makhluk gelap di dunia barat ke Gunung Kunlun akan datang untuk Longjing. Selain itu, setelah dimasukkan ke kuil Shaolin, Wu Zetian menelan kristal naga kecil secara tidak sengaja, dan kemudian dia memiliki denyut naga di tubuhnya. Ketika Lin Ming memberitahu kami apa yang telah dia pelajari, leluhur jahat itu mengangguk sedikit. "Sepertinya kamu tahu banyak." "Tentu saja, apa yang Anda tahu masih sangat sedikit, namun, Lin Ming tahu saat ini bahwa itu dia seharusnya cukup belajar." Memang, leluhur jahat tiba-tiba bertanya. Dia tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba menyadari apa yang dikatakan leluhur jahat itu. Tidak diragukan lagi, biarkan Wu Yanyi mengambil Jing lama. Pada saat itu, tubuh Wu Sunyi harus mampu menghasilkan Qi Vena naga lagi. Tentu saja, kuncinya adalah bagaimana mendapatkan Longjing. Longjing, sebagai kumpulan Qi, dapat berhubungan langsung dengan gerakan nasional. Anda bisa membayangkan betapa langka dan langkanya Longjing. Untuk sesaat, wajah Lin Ming secara alami menantikan leluhur jahat. Pada saat ini, leluhur jahat tidak terus berbicara. Dia diam. Sepertinya dia sedang mempertimbangkan kata-katanya. Setelah beberapa saat, dia berbicara lagi. Leluhur jahat itu berkata, "Wu Sunyi, sebagai darah keturunan Wu, masih ada di sana. Selama Anda mengambil Longjing, Anda akan memiliki Qi naga di tubuh Anda. Setelah itu, Qi naga asli juga akan dirangsang. Namun,
Longjing terlalu langka. Ratusan tahun yang lalu, saya pergi ke Gunung Kunlun berkali-kali, tetapi saya tidak menemukan jejak Longjing. Namun, menurut dugaan saya, ada tempat di mana harus ada Longjing. Shaolin, Lin Ming tidak bisa membantu berbicara. Memang, terlepas dari tempat ini, Lin Ming tidak berharap bahwa itu akan ada Longjing di tempat lain. Setelah semua, itu di kuil Shaolin bahwa Wu Zetian keliru menelan Longjing. Tentu saja, Lin Ming juga tahu apa hal langka Longjing. Tidak dapat dipercaya untuk mengatakan bahwa itu diambil secara tidak sengaja. Aku takut ada sesuatu yang lain di dalamnya. Pada saat ini, leluhur jahat mengangguk dan berkata, "Ya, itu Shaolin." Kemudian warna aneh melintas di matanya, dan dia berkata, dikatakan bahwa Wu Zetian keliru mengambil Longjing di Shaolin. Namun, betapa langkanya Longjing. Apakah itu berarti dia keliru mengambil Longjing? Bahkan, semua ini adalah konspirasi Wu Zetian. Ketika Wu Zetian tahu bahwa itu ada Jing panjang di Shaolin, dia membuat kesalahan dan dimasukkan ke dalam Shaolin. Kemudian dia merayu dan membingungkan kepala biara Shaolin, dan mendapat Jing panjang darinya. Apa? Tergoda dan membingungkan kepala biara Shaolin, untuk sesaat, baik Lin Ming dan Wu Sunyi tidak bisa membantu menunjukkan tampilan aneh keheranan. Wu Sunyi tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, orang macam apa yang menjadi kepala biara Shaolin? Bagaimana dia bisa tergoda dan disihir oleh seorang wanita yang lemah? Mata leluhur jahat jatuh pada Wu Sunyi dan berkata sambil tersenyum, pada saat itu, Wu Zetian cantik dan cantik. Tidak terlalu banyak untuk mengatakan bahwa itu dia memerintahkan seluruh tentara dengan kecantikannya. Bukan tidak mungkin Wu Zetian merayu kepala biara Shaolin. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya taktik dan taktik Wu Zetian. Wajah Lin Ming juga menunjukkan senyum yang tak bisa dijelaskan. Leluhur jahat, sepertinya kamu sangat tertarik pada Wu Zetian. Anda telah belajar dengan sangat teliti dan tahu begitu banyak. Untuk sesaat, leluhur jahat tidak menanggapi kata-kata Lin Ming. Saat ini, Lin Ming tidak lagi membicarakan hal ini dengan leluhur jahat. Sekarang dia tahu di mana ada Dragon Crystal, jauh lebih mudah dilakukan. Lin Ming berkata kepada Wu Sunyi, "Sunyi, kamu tinggal di keluarga pertapa selama beberapa hari. Aku akan pergi ke Shaolin, jangan khawatir. Selama ada Jing panjang di Shaolin, tidak peduli berapapun biayanya, aku akan mendapatkannya." Untuk sesaat, Wu Sunyi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia menjadi orang biasa dengan hati dan kelemahan. Pada saat ini, Lin Ming melihat utusan hantu dan putranya, dan kemudian berkata, "Lin Tiangxuan, Lin Changqing, Anda dapat yakin bahwa itu saya tidak akan membunuh Anda karena Anda terkait dengan saya. Aku tidak akan menyiksamu melalui roh yang melanggar jimat. Adapun apa yang saya inginkan, Anda harus tahu, Anda dapat dengan mudah memberi saya. Aku akan pergi ke Shaolin sekarang ketika saya kembali, saya berharap untuk mendengar apa yang ingin saya dengar. Pada saat itu, meskipun jimat roh yang melanggar yang aku tanam akan tetap ada di tubuhmu. Tetapi aku tidak akan mempermalukanmu, aku tidak akan membatasi kebebasanmu. Anda dapat pergi kemanapun Anda inginkan dan melakukan apapun yang Anda inginkan." Menurut Lin Ming, ayah dan anak dari utusan hantu harus tahu banyak tentang orang tuanya, bahkan jika mereka berhubungan dengannya dengan darah. Tentu saja, dia akan menyelamatkan hidup mereka. Pada saat ini, tampaknya itu adalah kalimat terakhir yang menggerakkan utusan roh dan putra mereka sedikit, dan kemudian mereka melihat bahwa itu mata mereka telah pulih sedikit. Bab 1060. Lin Tiangxuan menatap Lin Ming, tapi matanya masih penuh ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa itu akan ada hal yang baik di dunia. Mereka selalu ingin membunuh Lin Ming. Wult Lin Ming membiarkan mereka pergi begitu mudah. Tidak bisa membantu tetapi, Lin Tianze bertanya, "Apa yang Anda katakan itu benar atau salah?" Lin Ming acuh tak acuh. "Tentu saja, itu benar. Jika Anda mengatakan itu lagi, Anda dapat dianggap sebagai paman kedua saya. Ini tidak dapat diubah dalam hal hubungan darah." Untuk sesaat, Lin Tiangxuan tertegun, dan sepertinya sedikit malu. Dia merasa bahwa itu wajahnya tampak demam. Pada saat ini, Lin Ming tidak lagi memperhatikan utusan hantu, ayah dan anak, melihat leluhur jahat dan berkata, "Setelah aku pergi ke Shaolin, aku mendapatkan Longjing dan kembali untuk pergi ke mausoleum Wu Zetian bersamamu." Leluhur jahat tiba-tiba mendengus dingin. "Nak, jika Anda pergi ke Shaolin gegabah dan ingin mendapatkan Longjing, itu seperti dongeng." "Tentu saja.
Aku juga takut setelah kau pergi, kau akan mati untuk kembali. Jadi aku bisa pergi bersamamu. Saat ini, Lin Ming mengangguk dan setuju. Lin Ming bisa lebih atau kurang memprediksi bahwa itu nenek moyang jahat akan melakukan ini. Bagaimanapun, keberadaan Long Jing sangat penting. Jika Long Jing benar-benar ada di Shaolin, itu harus dijaga ketat. Bagaimana itu bisa dengan mudah diperoleh oleh orang luar? Dengan cara ini, kita bisa membayangkan kesulitan mendapatkan Long Jing. Aku takut jika aku tidak lama mendapatkan Jing, aku takut hidupku akan hilang di Shaolin. Bagaimanapun, leluhur jahat masih membutuhkan Lin Ming untuk membantunya melewati lantai pertama makam Wu Zetian. Sebelum itu, tidak peduli apa, dia seharusnya tidak membiarkan Lin Ming mengalami kecelakaan. Setelah itu, Lin Ming tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia pergi dengan Wu Sunyi, dan tiba-tiba, dia sudah muncul di luar hutan Yuhe. Lin Ming merasa sedikit, dan kemudian dia tahu di mana Gu Dongman dan Tang Wenbing saat ini, dan mereka menjaga keluarga mereka. Sunyi, aku akan membawamu untuk mengurus keluargamu. Anda akan tinggal di rumah selama beberapa hari. Lin Ming berbicara dengan Wu Sunyi. Baiklah, untuk sesaat, Wu Merokoki sedikit mengangguk. Lin Ming, dengan Wu Sunyi, menghilang dan masuk ke keluarga pertapa. Keluarga Gu, kamar tidur Gu Dongman. Sister Man, bagaimana kamu bisa mulai kehilangan akal sehatmu begitu cepat? Dengan senyum di wajahnya, Tang Wenbing menatap Gu Dongman yang tampaknya gelisah dan mengatakan sesuatu. Gu Dongman tiba-tiba menatap Tang Wenbing dan tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Tidakkah kamu mau?" Tang Wenbing sangat sederhana. Dia baru saja meninggalkan kami lebih dari 2 jam. Saya pikir apa yang dia lakukan. Benar dan salah, Gu Dongman tidak bisa menahan tawa. Saya pikir Anda ingin tinggal dengan Lin Ming 24 jam. Ketika kami berbicara dengan Lin Ming, saya secara khusus mengamati Anda. Saudari Dongman, semakin kamu mengatakannya, semakin kamu melangkah terlalu jauh. Gu Dongman baru saja mengatakan ini. Wajah Tang Wenbing berubah merah dan panas lagi. Dia segera mengulurkan tangannya untuk menutupi mulut Gu Dongman. Tapi Gu Dongman menghindari tindakan Tang Wenbing dan terus menggoda. Kau menikmati lebih dariku. Anda mungkin tidak dapat mengingat apa yang Anda katakan pada saat itu. Kau bilang, Gu Dongman, diamlah. Kata-kata Gu Dongman membuat Tang Wenbing lebih marah. Wajahnya memerah dan dia mulai bertarung secara langsung. Anda dan saya berada di ranah semangat setengah langkah, untuk melihat siapa yang bisa mengalahkan siapa. Sebelum suara salah satu karakter jatuh, Tang Wenbing sudah langsung melintas, dan kecepatannya tampaknya sangat cepat. Seperti yang diharapkan, dia tiba-tiba memeluk Gu Dongman. Anda tidak tahu bagaimana menjadi malu pada diri sendiri. Aku tidak tahu apakah kamu ingin mengatakan, dikatakan. Tangan Tang Wenbing juga langsung menggaruk ketiak Gu Dongman. Ahaha, apa yang kukatakan itu salah. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Ahaha, di bawah tindakan Tang Wenbing. Meskipun Gu Dongman benar-benar tidak tahan tawa, semua tertawa linglung, tapi dia masih tidak mengakui kekalahan dan berkata dengan keras. Melihat bahwa itu Gu Dongman tidak bisa dihentikan, Tang Wenbing sepertinya terburu-buru dan mengulurkan tangannya secara langsung. Dengan suara tusukan, dia melihat bahwa itu setengah dari pakaian Gu Dongman ditarik ke bawah langsung olehnya. Gu Dongman melihat bagian cembung penuh dan putihnya, tapi dia tidak peduli. Tapi ketika dia melihat Tang Wenbing, dia mengeluarkan skrim, Tang Wenbing, kamu berani merobek pakaianku. Apakah kamu pikir aku tidak berani merobek milikmu? Gu Dongman juga segera melintas dan mengulurkan tangannya. Dengan suara tusukan, dia melepas setengah dari pakaian Tang Wenbing. Kali ini, momentum Tang Wenbing tidak lemah. Akibatnya, ada adegan seperti jalan tikus bergulat bersama. Tang Wenbing pertama kali merobek salah satu foto Gu Dongman. Gu Dongman mengikuti, merobek celana Tang Wenbing. Tang Wenbing mengambil rambut Gu Dongman. Gu Dongman juga langsung menggenggam wajah Tang Wenbing. Saat berikutnya, kedua orang itu juga sangat hanya terkekesing ke tanah. Pada saat ini, dua sosok muncul di ruangan itu dari udara tipis. Tentu saja, mereka adalah Lin Ming dan Wu Sunyi. Mereka berdua tertegun. Bingbing, Dongman, mengapa kamu masih bertarung seperti tikus? Hentikan sekarang. Kemudian, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi berhenti. Memang, Lin Ming jelas melihat bahwa itu pakaian Gu Dongman dan Tang Wenbing tidak dalam kondisi baik.
Mereka semua menjadi potongan kain, dan rambut mereka berantakan seperti kepala jerami. Tiba-tiba, mereka mendengar suara yang sangat akrab, dan perkelahian di tanah diikuti oleh makan pada saat yang sama. Mereka juga melihat sosok yang sangat akrab pada saat yang sama, yang juga merupakan seruan. Keduanya tidak bisa membantu tetapi melihat Lin Ming dengan tidak percaya. Untuk pertama kalinya, mereka semua meragukan apakah mereka sedang bermimpi. Kemudian saat berikutnya, dua teriakan kesakitan keluar dari Gu Dongman dan Tang Wenbing. Melihat ini, Lin Ming mengalihkan pandangannya dalam diam. Ternyata Gu Dongman dan Tang Wenbing keduanya menembak pada saat yang sama dan mencubit lengan masing-masing. Aku tidak bermimpi. Benar saja, saat berikutnya, dua orang juga mengekspor pada saat yang sama. Seruan, ini baru saja bangkit. Lin Ming, Anda akhirnya kembali. Meskipun kita belum bertemu satu sama lain selama lebih dari 2 jam, Gu Dongman dan Tang Wenbing merasa seolah-olah 2 hari telah berlalu. Dua orang seru, juga ingin bergegas ke dada Lin Ming. Tapi tiba-tiba, tubuh mereka kaku, dan mereka melihat sosok lain. Sosok ini secara alami adalah Wu Sunyi. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu melihat mereka lagi. Mereka sangat malu. Ada ekspresi serius di wajah mereka. Katanya, Bingbing, Dongman, kamu bukan saudara perempuan yang baik. Mengapa kamu masih bertarung? Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.